Kalau kita berbicara tentang suatu amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan, tentunya tidak terlepas daripada amalan berpuasa. Karena puasa ini sebagaimana dikhususkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kita semua telah hafal ayatnya. Namun terkadang kita tidak terlalu mensiasati bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi dari firman ini Allah menyeru kepada orang yang merasa dirinya beriman. Karena konteks ayat tersebut menggunakan kata amanu, yaitu orang-orang yang beriman, bukan secara umum ya ayyuhan nas, wahai manusia, tetapi panggilan yang terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kita semua yang merasa diri kita beriman kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena amalan puasa ini bukanlah suatu amalan yang baru, sebagaimana kata Allah telah diwajibkan atas hamba-hamba atau orang-orang sebelum kita atau hamba-hamba Allah yang terdahulu. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu belum tentu bertakwa. Iman ini kadang hanya sebatas lisan, hanya sebatas ikrar, tetapi tidak diyakini dalam hati. Yang tahu dia beriman atau tidak, hakikat dia beriman atau tidak seseorang itu ialah antara ia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mengaku beriman, sementara di dalam hatinya ada menerapkan atau menjalankan suatu misi yang terselubung untuk menghancurkan umat Islam. Banyak kita ketemui, baik itu di media sosial, di berita-berita yang mengatasnamakan orang-orang yang beriman, tetapi kelakuannya mencemarkan nama-nama orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla az-zikrah rahimahullah. Jadi yang pertama amalan puasa. Puasa ini terkhusus diwajibkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Walaupun bagi kita yang biasa melakukan ibadah puasa-puasa sunnah di luar Ramadan banyak, alhamdulillah sudah banyak. Karena sebagaimana Al-Imam Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, seorang ulama yang masyhur dari Persia, beliau pernah berkata bahwa syahrul Rajab, syahrul zar'in, bulan untuk menanam, wa syahrul Sya'ban, syahrul saqyi zar'in, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman-tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Kemudian syahrul Ramadan, syahrul hasadil zar'in, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Nah, kita di bulan Ramadan ini semestinya memanen amalan-amalan yang biasa kita lakukan atau yang sudah mulai kita amalkan berawal dari bulan Rajab yang lalu, Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan. Dengan harapan ketika telah menjadi rutinitas di bulan suci Ramadan akan menjadi suatu kebiasaan sepanjang tahun. Karena dahsyatnya bulan suci Ramadan ini banyak sekali motivasi, di antaranya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali bani Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalih." Bahwasanya setiap amalan anak Adam di bulan suci Ramadan ini yudha'aful hasanah bi asri amsalih, hatta mi'ad di'afi, sampai dengan
100 kali lipat. Jadi balasannya itu dari 10 kali lipat sampai dengan 100 kali lipat. Memang dahsyat. Illa syam, kecuali amalan puasa. As-syamu li wa ala ajrihi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa puasa adalah untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Nah, jadi banyak sekali amaliyah-amaliyah yang utama. Pada hakikatnya amaliyah yang utama itu sebagaimana amalan yang biasa kita lakukan. Tapi konsepnya berbeda. Ketika di dalam bulan suci Ramadan, hendaknya kita melakukan amalan tersebut dengan keterhati-hatian. Karena memang ganjarannya dahsyat. Kalau kita rupiahkan, kalau di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan pahalanya hanya 10.000, di bulan suci Ramadan pahalanya sampai minimal 10 kali lipat. Kalau 10.000 dikali 10 berarti 100.000 pahalanya di dalam bulan suci Ramadan sampai dengan mi'adi akhir, sampai dengan 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat 10.000 dikali 100 kurang lebih 10 juta pahalanya. Itu kalau dirupiahkan. Demikian kita dengan melakukan amalan-amalan yang lain. Jadi yang pertama, amalan pokok di bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua amalannya yakni sholat. Sholat ini tidak hanya sholat fardu, tetapi juga harus diikuti dengan sholat-sholat sunnah lainnya, atau sholat sunnah yang menempel di dalam sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib itu pahalanya tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala membangunkan sebuah istana bagi mereka yang menjaga sholat sunnah rawatib. Itu konsepnya di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, ketika seorang hamba menjaga istiqamah melakukan sholat sunnah rawatib, maka 10 kali lipat sampai dengan 100 kali lipat. Man shalla isna asyara raka'atin fi yawmin wa laylatin bunyallahu bihinna lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan sholat sunnah rawatib yang dimaksud dalam hadis ini 12 rakaat yang mengikuti sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan istana bagi mereka di dalam surga. Ini konsepnya di dalam Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola zikrah rahimahullah. Sudah besar. Nanti kebablasan waktu. Nah, jadi pertama puasa, kedua sholat, yang ketiga adalah zikir. Zikir ini adalah segala sesuatu yang berbentuk mengingatkan kita kepada Allah, itu disebut dengan zikir. Kita berdagang perlu. Kalau kita berdagang untuk ingat Allah, maka sepanjang dagang kita itu dianggap berzikir. Jadi hakikatnya manusia ini sesuai nama al-ins. Al-ins ini seakar dengan kata nisyan, yakni lupa. Kita ini lupa, pelupa. Jadi karena kita pelupa, berarti kita harus banyak-banyak apa bu? Ingat. Kalau lupa banyak ingat, bu. Kalau lupa berarti harus banyak-banyak ingat. Ingat ini di dalam bahasa Arab disebut zikir. Nah, itulah kita kenapa harus banyak-banyak ingat, karena kita adalah makhluk yang pelupa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Karena setiap anak Adam itu tak pernah luput daripada kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan at-tawwabun, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musyawarah zikrah yang Rasulullah. Udah berapa tadi Bu? Puasa, sholat, zikir, apa lagi? Kemudian yang tak lupa adalah tilawatul Quran. Nah, jadi tilawah Al-Quran ini jangan hanya sebatas membaca Al-Quran tapi tanpa mentadaburi. Makanya dinamai tadarus itu kan asal katanya darasa yadrusu, mempelajari, belajar. Tadarus itu tidak hanya membaca Al-Quran tetapi mempelajari maksud kandungan-kandungan ayat yang tersurat maupun yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini sangat sangat sakral. Sakral itu apa? Sakral itu sesuatu yang keramat. Jadi jangan kita anggap amalan-amalan yang lumrah. Sedekah ini sesuatu yang keramat. Artinya dahsyat dampaknya. Bahkan orang yang sudah meninggal itu di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, qala rabbi ila ajalin qarib laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wahai Tuhanku, jika Engkau memberikan kami dispensasi waktu untuk hidup beberapa detik lagi, maka fa asaddaqa, kami akan bersedekah, wa akun minas shalihin, dan hamba akan menjadi hamba Allah yang saleh. Nah, jadi demikianlah di antara amaliyah-amaliyah yang utama di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan, termasuk dengan amalan sedekah tadi. Kalau kita bersedekah 1000 di dalam bulan suci Ramadan, itu pahalanya di luar suci Ramadan sama dengan bersedekah 100.000. Kalau kita bersedekah sampai 1 juta di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan dikali 100 kali lipat, kurang lebih 100 juta. Nah, jadi artinya mari kita kejar mengejar dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan.